Lin Xin mengangguk. Ban Zuxiang tidak punya banyak waktu. Dia perlu mengajukan pertanyaan paling kritis sesegera mungkin. Apakah ada ras manusia lain di luar sana sekarang? Feng Tianxing mengangguk setuju. Ya, kamu adalah kelompok kedua dari iblis yang masih hidup yang telah aku lihat dalam beberapa tahun terakhir. Kamu memiliki cara hidup yang berbeda, tetapi keseluruhannya sama. Immortal Dao telah menurun dan ada kekurangan warisan. Lin Xin tiba-tiba menjadi tertarik. Lalu bakat seperti apa yang saya miliki dalam ras manusia? Anda tahu, apakah mungkin untuk mengatur kembali umat manusia? Segera setelah Anda mengajukan pertanyaan ini, Anda dapat melihat bahwa ada banyak ambisi. Feng Tianxing tersenyum ringan. Jalan menuju kebangkitan itu sulit dan sulit. Dengan bantuan rahasia saya, selama masih ada satu manusia yang mau dihidupkan kembali, tidak peduli seberapa kuatnya, saya akan mencoba yang terbaik. Adapun bakat Anda, setidaknya untuk 10.000 tahun, jangan khawatir tentang bakatmu yang membatasi kekuatanmu. Meskipun situasi umat manusia saat ini sangat mengkhawatirkan, umat manusia dipilih oleh lingkungan yang begitu kejam, semuanya elit. Bahkan di masa paling gemilang dari pengadilan 3.000 Dao, Lin Xin dengan percaya diri bisa memenangkan gelar jenius. Namun, masalah terbesar umat manusia sekarang adalah warisan terputus. Tidak ada sistem kultivasi yang lengkap, bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Ada banyak metode kultivasi untuk referensi. Patriark yang baru saja mengeluarkan Thunder dapat melihat dari taktik menyerang bahwa warisannya tidak lengkap, dan bahkan metode penyerangannya sama, dan ada sedikit perubahan. Menurutmu apa masalah terbesar umat manusia kita sekarang, dan bagaimana kita harus mengatasinya? Feng Tianxing langsung mengeluarkan latihan yang dia tulis dari tangannya dan melemparkannya ke Lin Xin. Warisan. Ada harapan untuk kebangkitan warisan Immortal Dao, dan begitu banyak orang berbakat tidak akan disia-siakan. Saya akan memberi Anda latihan sekarang, tetapi jika Anda berani berlatih sesuai dengan itu, maka itu tidak ada hubungannya dengan saya. Setelah berbicara, Feng Tianxing langsung menggelengkan kepalanya. Sudah hampir sampai. Kamu harus tahu apa yang harus kamu katakan dan lakukan, jadi aku akan kembali dulu. Ada banyak hal sepele di sana. Feng Tianxing tersenyum ringan, berbalik dan meninggalkan ranah rahasia di area ini. Sebelum pergi, dia melihat kembali ke lingkaran sihir. Pertemuan hari ini dalam ilusi membuat Feng Tianxing sedikit bernostalgia ketika dia berpartisipasi dalam uji coba umat manusia di masa lalu. Itu semua adalah lingkaran sihir dan ujian. Satu-satunya perbedaan adalah Feng Tianxing hari ini mudah rusak. Kemampuan lari. Jika umat manusia tidak menurun, metode Feng Tianxing saat ini, apalagi seorang jenius, bahkan jika dia mengaku sebagai yang terbaik di masa lalu dan sekarang, tidak ada yang berani menolak. Dengan kepergian Feng Tianxing, sebuah perubahan diam-diam mengantarkan ke dunia rahasia. Konservatif, atau mengambil risiko, tanpa kesempatan kedua untuk mencoba, tidak pernah ada jawaban yang benar. Perubahan internal, siapa yang bisa menang, siapa yang lebih kuat, kemungkinan besar, jalankan jawaban pemenang. Hanya waktu yang akan menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Lin Xin juga mengerti bahwa Feng Tianxing adalah iblis. Meskipun dia tidak mengerti apa yang direncanakan Feng Tianxing, itu tidak mencegahnya untuk mengambil kesempatan ini. Umat manusia telah diam terlalu lama. Jika dia tidak memanfaatkan kesempatan ini sekarang, sulit baginya untuk membayangkan berapa lama sebelum dia dapat bertemu kesempatan seperti itu lagi. Karena alasan ini, tidak dapat diterima adanya perebutan kekuasaan di dalam umat manusia. Semuanya untuk keinginan luar biasa untuk membiarkan balapan berdiri di atas 100 balapan lagi dan mengambil alih segalanya di dunia ini lagi. Perubahan ini diharapkan Feng Tianxing, tetapi tidak mengerti artinya, karena mereka masih terlalu lemah. Bahkan patriark terkuat pun tidak bisa mengalahkannya. Bahkan jika dia ingin bangkit, dia harus menunggu terlalu lama. Jika dia punya waktu, Feng Tianxing ingin melihat nama tempat satu persatu, tapi sayang sekali. Semua perhatiannya sekarang harus tertuju pada tubuh Sira. Masalah penguasa kota belum terselesaikan, dan Feng Tianxing masih harus menunggu dengan sabar. Ketika Feng Tianxing kembali ke kota Mozu, dia belum mengambil beberapa langkah, dan segera menyadari ada sesuatu yang salah. Karena semua iblis yang melihatnya mundur beberapa langkah tanpa sadar. Setan pemalu itu kembali ke tempat tinggal mereka seolah-olah mereka melarikan diri untuk hidup mereka, melarikan diri dari jendela belakang, mengelak sepanjang jalan, seolah-olah mereka takut diperhatikan oleh Feng Tianxing. Feng Tianxing sedikit bingung. Tetapi bahkan jika dia ingin bertanya di lingkungan seperti itu, tidak ada kemungkinan untuk bertanya. Setan-setan ini berlari terlalu cepat. Begitu dia memikirkannya, Feng Tianxing berbelok ke sudut jalan, ingin mengganti pakaiannya dan menyamar untuk mencari tahu apa yang dibicarakan oleh setan-setan ini. Tetapi setelah Feng Tianxing siap untuk beberapa napas pendek, seluruh kota menjadi kosong, dan hanya angin sepi yang bermain dengan dedaunan layu di jalan. Saat racun memperluas kesadarannya, Feng Tianxing menemukan bahwa benar-benar tidak ada yang tersisa di kota ini. Tidak ada satupun iblis. Mulut Feng Tianxing sedikit berkedut.
Bagaimana situasinya? Kali ini, pejalan kaki Feng Tian benar-benar mati rasa. Apa yang kamu lakukan? Menurut akal sehat, saya baru saja membunuh beberapa setan, jadi saya tidak akan membuat keributan seperti itu. Selain itu, metode Feng Tianxing sendiri tidak terlalu keterlaluan, dan catatannya juga merupakan keberadaan yang biasa-biasa saja di antara para iblis. Di antara pencapaian yang diketahui Feng Tianxing, Sera membunuh lebih banyak darinya terakhir kali, dan dia bahkan lebih brutal. Metode bertarungnya lebih langsung, dan dia lebih layak mendapat perhatian para iblis. Sebelum ceritanya sendiri menyebar, dia belum pernah melihat setan-setan ini takut pada Sera. Penemuan ini membuat banyak rencana Feng Tianxing tidak valid, jadi dia kembali ke kamp. Karena dia tidak dapat menemukan informasinya, dia akan membiarkan Hou Lu pergi ke sana. Feng Tianxing tidak percaya lagi. Setan masih bisa mengenali semuanya. Setelah kembali ke kamp, Feng Tianxing diperlakukan tidak seperti sebelumnya.